Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Najma Syarifsofar. Saya dari kelas TI 1A, mahasiswa Politeknik Negeri Cilacap, jurusan Teknik Informatika, semester 2 tahun ajaran 2019-2020. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang sudah saya buat, mata kuliah Interaksi Manusia dengan Komputer, dengan judul Evaluation Teknik atau Evaluasi Teknik. Ya, kita langsung masuk ke isinya saja. Di sini ada TIU dan TIK. Untuk TIU dan TIK, yang pertama yaitu mahasiswa dapat mengevaluasi, menguji kegunaan, fungsi, penerimaan sistem interaktif. Evaluasi itu sendiri dapat dilakukan di dalam laboratorium ataupun di lapangan. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami beberapa pendekatan yang didasarkan pada evaluasi ahli, yaitu diantaranya ada metode analitik, metode ulasan, metode berbasis model. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu memahami beberapa pendekatan yang melibatkan pengguna, yaitu metode eksperimental, metode observasi, dan metode query. Yang keempat, mahasiswa mampu untuk memilih metode evaluasi dengan cermat dan cocok pada suatu pekerjaan tersebut. Next. Nah, pada slide ini berisi judul-judul pembahasan, pokok pembahasan yang akan nanti saya bahas satu persatu. Kita langsung lanjut ke slide berikutnya saja. What is evaluation? Apa itu evaluasi? Evaluasi adalah cara untuk melihat apakah hasil desain dari proses pengujian sistem yang telah dibuat sesuai dengan permintaan pengguna atau user atau tidak. Atau lebih singkatnya, yaitu hubungan antara dua sistem terkait yang dapat dipahami secara timbal balik. Nah, peran evaluasi itu sendiri yaitu melakukan penilaian terhadap suatu desain dan uji sistem untuk memastikan bahwa itu semua sesuai dengan keinginan pengguna atau user. Keuntungan evaluasi itu sendiri yaitu masalah dapat diselesaikan dengan cara meminimalisir sehingga masalah yang timbul tidak terlalu banyak dan tidak akan mengeluarkan biaya yang besar. Next. Evaluasi memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama yaitu untuk menilai tingkat dan aksesibilitas fungsi sistem. Yang kedua untuk menilai pengalaman pengguna dan interaksi. Dan yang ketiga untuk mengidentifikasi masalah khusus dengan sistem. Nah, evaluasi pada tingkat ini juga mencakup untuk mengukur kinerja pengguna dengan sistem untuk menilai tingkat efektivitas sistem dalam mendukung tugas. Selain mengevaluasi desain sistem dalam hal kemampuan fungsionalnya, penting juga untuk menilai pengalaman pengguna tentang interaksi dan dampaknya bagi pengguna tersebut. Kita lanjut ke slide berikutnya. Evaluasi menurut analisis ahli. Pada evaluasi pertama, suatu sistem idealnya dilakukan sebelum ada pekerjaan implementasi dimulai. Jika desain itu sendiri dapat dievaluasi, kesalahan tinggi yang dapat dihindari karena desain dapat diubah sebelum pekerjaan itu dimulai. Nah, di sini saya akan menjelaskan pendekatan untuk analisis ahli, yaitu ada 4. Yang pertama, paduan kognitif. Paduan kognitif awalnya diusulkan dan kemudian direvisi oleh Paulson dan kolega Liga sebagai upaya untuk memperkenalkan teori psikologis ke dalam teknik Waltrop subjektif. Biasanya, fokus utama dan paduan kognitif yaitu untuk menerapkan betapa mudahnya suatu sistem untuk dipelajari. Seperti pembelajaran melalui eksplorasi, yang mana pengguna lebih suka mempelajari suatu sistem dengan menjelajahi fungsionalitasnya secara langsung. Yang kedua yaitu evaluasi heuristik. Evaluasi heuristik dikembangkan oleh Jacob Nielsen dan Rolf Molich, yaitu sebuah metode untuk menyusun kritik untuk sistem dengan menggunakan seperangkat heuristik yang relatif sederhana dan umum. Dan yang ketiga, evaluasi berbasis model.
Model kognitif dan desain tertentu menyediakan cara untuk menggabungkan spesifikasi, desain, dan evaluasi ke dalam kerangka kerja yang sama. Misalnya saja nih, pada model GOMS, Goals, Operator, Methods, and Selection, berfungsi untuk memprediksi kinerja pengguna dengan antarmuka tertentu. Demikian pula untuk tingkat yang lebih rendah, seperti model keystroke level memberikan prediksi waktu yang akan digunakan pengguna untuk melakukan tugas tersebut. Yang terakhir yaitu menggunakan studi sebelum evaluasi. Psikologi eksperimental dan interaksi manusia dengan komputer memiliki banyak hasil eksperimen dan bukti empiris, beberapa di antaranya khusus untuk domain tertentu, tetapi banyak yang berurusan dengan masalah yang lebih umum dan berlaku dalam beragam situasi. Contohnya pada kegunaan jenis menu dan pilihan ikon. Next. Untuk melakukan langkah-langkah, Anda memerlukan 4 hal. Yang pertama yaitu spesifikasi atau prototype system tidak harus lengkap, tapi setidaknya harus mencukupi detail. Detail seperti lokasi dan kotak untuk menu. Yang kedua, deskripsi tugas yang harus dilakukan pengguna pada sistem. Ini harus menjadi tugas representasi yang sebagian besar pengguna ingin melakukannya. Dan yang ketiga, daftar tindakan yang lengkap dan tertulis yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas dengan sistem. Yang keempat, indikasi siapa pengguna dan pengalaman serta pengetahuan seperti apa yang dapat diasumsikan oleh evaluator. Evaluasi melalui partisipasi pengguna, yaitu mempertimbangkan konsentrasi pada desain evaluasi sistem melalui analisis oleh seorang perancang. Nah, perbedaan dua gaya evaluasi berbeda ini yang dilakukan dalam kondisi laboratorium dan lingkungan kerja. Yang pertama adalah gaya evaluasi. Ada dua perbedaan pada gaya evaluasi ini. Yang pertama adalah studi laboratorium. Pada studi laboratorium terdapat kelemahan serta kelebihannya. Yang pertama yaitu kelebihannya, yaitu laboratorium dengan fasilitas yang lengkap dan beroperasi di lingkungan yang bebas gangguan. Dan kelemahannya pun juga ada, yaitu situasi pengamatan yang ditempatkan di lokasi yang berbahaya dan jauh dari jangkauan. Nah, untuk yang kedua adalah studi lapangan. Kelebihan pada studi lapangan ini yaitu situasinya lebih terbuka sehingga pengguna dapat melihat lingkungan alaminya sendiri. Ada pula kekurangannya yaitu tingkat kebisingan yang relatif tinggi karena berada di luar ruangan. Kemudian level pergerakan yang lebih tinggi seperti panggilan telepon. Yang kedua di sini adalah metode empiris, yaitu evaluasi eksperimental. Uji coba terkontrol memberikan bukti yang empiris untuk mendukung hipotesis tertentu. Ini semua dapat digunakan untuk mempelajari berbagai masalah yang berbeda pada berbagai tingkat detailnya. Ada beberapa faktor yang mendukung evaluasi eksperimental. Yang pertama adalah partisipan atau peserta. Peserta harus dipilih dengan sangat detail untuk keberhasilan percobaan. Yang kedua adalah variabel. Variabel digunakan dalam percobaan untuk menguji suatu hipotesis. Kemudian ada hipotesis. Hipotesis sendiri adalah prediksi dari sebuah hasil percobaan. Kemudian ada experimental design. Pada experimental design, hal pertama yang dipilih adalah hipotesis untuk memutuskan dengan cepat apa yang Anda percobakan. Selanjutnya ada ukuran statistik. Ukuran statistik digunakan untuk melihat data dan menyimpan data berupa grafik statistik. Selanjutnya, yang terakhir adalah studi kelompok untuk pengguna. Studi kelompok untuk pengguna mempunyai tujuan untuk menyelesaikan suatu masalah dalam kelompok dengan cara diskusi. Selanjutnya adalah teknik observasi.
Cara yang paling populer untuk mengumpulkan suatu informasi yang aktual pada suatu sistem adalah dengan cara mengamati pengguna yang berinteraksi dengannya. Pengamatan secara sederhana jarang cukup untuk menentukan seberapa baik sistem memenuhi karena tidak selalu memberikan wawasan tentang proses keputusan. Nah, di sini saya akan mempertimbangkan beberapa teknik yang digunakan untuk mengevaluasi sistem dengan mengamati perilaku pengguna. Yang pertama yaitu pemikiran evaluasi kerja keras dan kooperatif. Berpikir keras adalah suatu bentuk pengamatan di mana pengguna diminta untuk berbicara melalui apa yang dia lakukan saat sedang melakukan pengamatan tersebut. Misalnya, menggambarkan apa yang ia yakini terjadi pada saat melakukan suatu pengamatan, mengapa ia mengambil tindakan tersebut, dan hal apa yang ia coba untuk kerjakan. Adapun suatu kelebihan serta kekurangannya. Untuk kelebihannya sendiri yaitu yang pertama, dapat memberikan wawasan bermanfaat tentang masalah. Yang kedua, dapat digunakan untuk mengamati sistem bagaimana sebenarnya digunakan. Dan yang ketiga, dapat digunakan untuk evaluasi selama proses desain. Sedangkan kekurangannya itu sendiri yaitu informasi yang diberikan seringkali subjektif dan bahkan mungkin selektif. Yang kedua, dapat mengubah cara orang melakukan tugas dan menimbulkan pandangan yang bias. Selanjutnya adalah analisis protokol. Ada beberapa metode yang digunakan untuk merekam tindakan pengguna. Di antara lain yaitu 1. Kertas dan pensil. Ini adalah sebuah metode yang paling primitif dan juga menurut saya murah. Analisis dapat menyatat peristiwa penting yang terjadi saat proses pengamatan. Yang kedua, rekaman audio. Ini sangat berguna jika pengguna aktif, namun akan sulit untuk mencatat informasi yang cukup detail untuk mengidentifikasi tindakan yang tepat di kemudian hari. Yang ketiga yaitu rekaman video. Pada rekaman video ini memiliki keuntungan bahwa kita dapat melihat apa yang dilakukan peserta, dalam artian peserta itu masih tetap berada dalam jangkauan kamera tersebut. Dan yang keempat, komputer logging. Pada komputer logging, komputer hanya melakukan pencatatan dan memberitahu apa yang dilakukan pengguna saat sistem itu dijalankan. Dan yang kelima, yang terakhir, yaitu notebook pengguna. Teknik ini sangat berguna dalam studi longitudinal, di mana kita menginginkan catatan tugas dan masalah yang tidak biasa terjadi. Next. Nah, berikut adalah contoh protokol analisis. Ada pensil dan buku, video recording, audio recording. Lanjut. Alat analisis protokol otomatis. Menganalisis suatu protokol, baik video, audio, atau bahkan log system, akan memakan waktu dan sangat mungkin membosankan jika dilakukan dengan manual dengan tangan. Itu semua akan menjadi sulit jika terdapat ada lebih dari satu aliran data yang akan disinkronkan. Maka dari itu, salah satu solusinya adalah menyediakan sebuah alat analisis otomatis yang akan mendukung tugas tersebut. Sebagai contoh, yaitu yang pertama adalah EVA, Experimental Video Annotator. Ini adalah sebuah sistem yang berjalan pada stasiun kerja multimedia dengan tautan langsung ke perekam videonya. Dan yang kedua yaitu Project WordPledge di Xerox. Ini juga mencakup sistem untuk membantu sebuah analisis informasi yang disinkronkan dari berbagai aliran data seperti video, audio, atau bahkan catatan dan juga diagram. Dan contoh yang ketiga adalah Drum. Drum ini menyediakan sebuah fasilitas anotasi dan penandaan video. Next.
paduan pasca tugas. Seringkali data yang kita peroleh melalui suatu observasi secara langsung kurang interpretasi. Kami memiliki dasar tindakan yang dilakukan, tetapi kami sedikit pengetahuan. Itu mengapa, bahkan ketika partisipan didorong untuk berpikir keras melalui sebuah tugas, mungkin saja informasinya berada pada tingkat yang salah. Semisal, seseorang peserta mengatakan, "Saya memilih untuk membatalkan menu," tetapi tidak memberitahu kepada kami apa yang salah sehingga peserta itu membatalkannya. Nah, keuntungan dari langkah-langkah yang tertunda adalah bahwa seseorang analisis mempunyai waktu dan membingkai pertanyaan yang cocok dan lebih spesifik. Kerugiannya adalah hilangnya kesegaran. Kemudian teknik query. Teknik query ini sangat berguna dalam memunculkan detail tampilan pengguna terhadap suatu sistem. Mereka menerapkan filosofi bahwa cara yang paling terbaik untuk mengetahui suatu sistem memenuhi persyaratan atau tidak pengguna adalah dengan cara bertanya kepada penggunanya secara langsung. Terdapat dua teknik, yaitu yang pertama adalah wawancara. Mewawancarai pengguna tentang pengalaman mereka dengan sistem interaktif, memberikan cara langsung dan lebih terstruktur untuk mengumpulkan sebuah informasi. Wawancara itu sendiri memiliki kelebihan di mana tingkat pertanyaan lebih bervariasi dan dapat disesuaikan dengan konteksnya. Kemudian, evaluator itu sendiri dapat menyelidiki pewawancara lebih dalam lagi pada masalah-masalah menarik yang muncul pada saat itu juga. Dan yang kedua adalah kuesioner. Kuesioner itu sendiri digunakan untuk cakupan yang sekiranya lebih luas dan lebih besar dan lebih banyak pesertanya. Metode kuesioner kurang fleksibel menurut saya daripada teknik wawancara, karena pertanyaan telah dirancang dan diperbaiki sebelumnya dan tidak menutup kemungkinan pertanyaan tersebut tidak menyelidik. Lanjut. Evaluasi melalui pemantauan respons psikologi. Yang pertama adalah pelacakan mata untuk evaluasi kegunaan. Pelacakan mata asli membutuhkan prosedur yang sangat invasif, di mana penutup mata melekat pada kornea di bawah mata dalam pengaruh anestesi. Pelacakan mata ini dapat bersifat modern dan bervariasi. Beberapa menggunakan kamera yang dipasang pada bagian kepala untuk memantau mata, tetapi ada juga yang paling canggih, yaitu tidak melibatkan kontak mata secara langsung antara peralatannya dengan mata peserta dan juga sumber cahaya dipasang dari meja. Yang kedua yaitu pengukuran fisiologis. Respon emosional sangatlah terkait erat dengan perubahan fisiologis seseorang, termasuk juga perubahan detak jantung, pernapasan, serta sekresi kulit. Itu semua dipengaruhi oleh beberapa faktor. Aktivitas sebuah jantung ditandai dengan tekanan darah, volume, dan nadi yang tinggi. Dan ini mungkin dapat menimbulkan stres dan juga mungkin mudah marah. Pada aktivitas kelenjar keringat ditunjukkan oleh resistensi kulit. Ini dapat menjadi tingkat gairah dan juga pada mental. Kemudian aktivitas listrik otot diukur pada elektromyogram atau EMG, di mana itu mencerminkan keterlibatan dalam suatu tugas. Dan juga aktivitas listrik di otak diukur dengan elektrocefalogram atau EEG, itu terkait dengan pengambilan sebuah keputusan, perhatian, serta sebuah motivasi. Lanjut, memilih metode evaluasi.
Dalam memilih sebuah metode evaluasi, harus mempertimbangkan faktor-faktor yang membedakan teknik evaluasi tersebut. Faktor-faktor yang membedakan teknik evaluasi tersebut, kami dapat mengidentifikasi ada dan tiadanya faktor yang membedakan teknik evaluasi. Di antaranya adalah yang pertama adalah tahap siklus di mana evaluasi itu dilakukan. Yang kedua adalah gaya evaluasi. Yang ketiga adalah tingkat subjektivitas atau objektivitas teknik. Yang keempat adalah jumlah tindakan yang diberikan. Yang kelima, informasi yang diberikan. Yang keenam adalah kesegaran tanggapan. Ketujuh adalah tingkat gangguan tersirat. Dan yang kedelapan adalah sumber daya yang dibutuhkan. Lanjut, ini adalah perbedaan-perbedaan. Saya akan menunjukkan satu persatu. Desain versus implementasi. Perbedaan utama antara desain dengan implementasi adalah bahwa dalam kasus terakhir akan ada artefak fisik. Yang kedua adalah laboratorium versus studi lapangan. Pada studi laboratorium memungkinkan sebuah eksperimen dan observasi yang terkontrol, sementara tidak pada studi lapangan karena tempatnya yang di luar ruangan akan menimbulkan seperti gangguan-gangguan. Keuntungannya yaitu lebih dekat dengan lingkungan aslinya. Yang ketiga yaitu subjektif versus objektif. Hasil ditentukan tergantung pada tingkat subjektif dari penggunanya itu sendiri. Next. Yang keempat adalah ukuran kualitatif dan kuantitatif. Ukuran kuantitatif itu lebih merujuk pada sebuah pengukuran, sedangkan kualitatif itu lebih merujuk pada sebuah kayak semisal kritik ataupun saran yang kecuali pengukuran itu sendiri. Biasanya teknik kualitatif itu kurang dimengerti oleh user atau pengguna karena memang itu menggunakan otak untuk berpikir. Lebih kurang jelas hasilnya. Yang kelima yaitu informasi disediakan. Keperluan informasi dari suatu evaluasi itu bervariasi. Informasi tingkat rendah untuk memungkinkan sebuah keputusan desain dibuat. Beberapa teknik informasi itu contohnya seperti eksperimen terkontrol sangat bagus dalam memberikan sebuah informasi tingkat rendah. Eksperimen juga dapat dirancang untuk mengukur suatu objek antar muka tertentu. Nah, informasi yang lebih tinggi dikumpulkan menggunakan teknik kuesioner dan teknik wawancara. Next. Respon cepat. Faktor lain yang membedakan teknik evaluasi adalah kedekatan tanggapan yang mereka berikan. Yang ketujuh adalah ketertarikan. Pada teknik-teknik tertentu, khususnya yang menghasilkan pengukuran secara langsung, jelas bagi pengguna selama interaksi karena itu dapat beresiko mempengaruhi cara berperilaku pengguna. Dan yang kedelapan adalah sumber daya. Pertimbangan terakhir ketika memilih teknik evaluasi adalah ketersediaan sumber daya itu sendiri. Yang dimaksud sumber daya di sini itu seperti waktu, uang peserta, serta keahlian evaluator dan konteksnya. Lanjut. Nah, summary atau ringkasan. Ringkasan pada bab ini adalah yang pertama, evaluasi adalah bagian tingkat dari sebuah proses dan harus berlangsung sepanjang siklus hidup desain. Tujuannya adalah untuk
mengisi fungsionalitas serta kegunaan desain. Selain itu juga untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah. Itu semua dapat terjadi di laboratorium ataupun di lapangan. Kemudian, sebuah desain dapat dievaluasi sebelum pekerjaan dimulai. Itu berfungsi untuk meminimalisir setidaknya biaya yang akan dikeluarkan nantinya, sehingga tidak akan menimbulkan sebuah kerugian yang besar. Pilihan metode evaluasi sebagian besar tergantung pada apa yang dibutuhkan selama evaluasi itu berlangsung. Metode evaluasi sangatlah beragam, beberapa lebih subjektif daripada menyediakan langkah kualitatif dan kuantitatif. Metode secara langsung bisa saja mengganggu saat paling serius pada saat interaksi. Akhirnya, beberapa membutuhkan lebih banyak sumber daya dalam hal waktu, peralatan, serta juga keahlian dibandingkan yang lainnya. Oke. Terima kasih, sekian video presentasi mengenai materi teknik evaluasi. Semoga bermanfaat dan dapat berguna untuk menambah pengetahuan kita semua. Mohon maaf jika terdapat kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Sekali lagi, saya mengucapkan banyak terima kasih. Thanks for watching, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.